Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu melimpah curahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat. Juga salam dan salawat selalu kita sampaikan dan curahkan kepada habibana junjungan alam yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada para keluarga, para sahabat, para tabi'innya dan kepada para aulia sehingga sampai kepada kita yang insya Allah menjadi umatnya yang terbaik, yang menjadi pengikut setianya sampai akhir zaman, mengikuti sunnah-sunnahnya sampai yaumil kiamah, sehingga kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin ya mujibas sailin. Baiklah sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, untuk kajian kita pagi ini karena membadal dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Soleh ya, tadi belum begitu ini dengan persiapan ya. Baiklah kita sedikit mengupas tentang surat Al-Baqarah ya, yang ayat 1 sampai 5-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Alif lam mim ya, di sini hanya Allah yang tahu akan maksud dari alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi sahabat-sahabat jamaah Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, ketika surat ini diturunkan kita benar-benar dimotivasi ya dengan Al-Qur'an ini. Berapa banyak orang atau manusia yang setelah membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini bertambah ketakwaannya atau tidak meyakini sama sekali. Nah, betapa banyak. Sedangkan di sini kita sudah dimotivasi dengan ketika kitab Al-Quran ini diturunkan ya tidak ada keraguan. Ya, dalam hal surat ini surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini artinya sebuah saringan yang setelah membacanya itu bagian jadi keyakinan kita itu bertambah nggak dengan Al-Quran. Kadang-kadang betul ketika kita dibenturkan oleh keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai, sepertinya doa bacaan-bacaan Al-Quran itu seperti hambar, seperti kosong Pak Rudi, seperti ketika keinginan-keinginan karena ini menyangkut nafsu ya. Jadi sebuah angan yang selalu ingin dicapai. Sejauh mana nanti kita ini. Terus surat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, di sini menarik sekali ya ketika berbicara beriman kepada yang gaib. Nah, ini bagian dari salah satu rukun iman ya. Nah, cuma kadang-kadang
beriman kepada yang gaib ini, Pak Rudi, sahabat-sahabat sekalian, Pak Iman, disalahgunakan ketika berbicara tentang beriman kepada yang gaib. Nah, ini yang terjadi masalah, terjadi problema dalam kehidupan. Berapa banyak orang menyalahgunakan tentang keimanan kepada gaib, yaitu hal-hal yang animis, ya sifatnya animisme. Kalau mengarah ke ini ke Pak Gaga, kalau masalah adanya Allah, adanya malaikat, adanya surga, adanya akhirat, nah itu sebenarnya bagian dari beriman kepada yang gaib saat ini. Ada yang mengatakan dunia sekarang nyata, akhirat itu cerita. Nah itu jadi orientasi dari mengimani hal yang gaib. Karena orang akan berdebat ketika berbicara akhirat itu ada apa enggak, ada bahkan orang tidak percaya sama sekali. Artinya ada seorang sahabat saya dulu mengatakan hidup ini seperti, ya ini orang-orang yang filosofi ya mohon maaf, yang jago-jago filosofi ini sering ketemu saya. Jadi ketika bang hidup ini dianalogikan seperti kepompong. Jadi kupu-kupu itu dia tidak pernah tahu kalau dulu pernah jadi ulat. Nah itu yang mereka ini Pak Agus, yang mereka katakan orang filosofi itu. Jadi ini mengenai keimanan bahwa hidup itu nanti ada kita ini bermetamorfosa ya. Jadi ada perubahan dari bentuk yang mereka yakini itu seperti itu orang-orang filosofi ya. Karena khusus mereka orang-orang yang filosof ya. Banyak sahabat-sahabat saya dari beberapa perguruan tinggi itu kalau udah berbicara dengan mereka tuh memang kita harus punya mental yang bagus menghadapinya. Karena mereka luar biasa ketika berbicara tentang seperti apa sih kehidupan nanti itu. Karena orientasinya tidak akhirat tapi ada perubahan seperti kupu-kupu ini bermetamorfosis ya, metamorfosa dalam ilmunya seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, dalam hal ini Al-Qur'an sudah menjelaskan ya betapa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib tapi di sini orientasinya beriman kepada Allah, beriman adanya hari akhir, beriman kepadanya malaikat-malaikat Allah yang kita sendiri tidak pernah bertemu. Nah ini yang disebut gaib itu. Ada si malaikat cuma kita nggak tahu rupanya seperti apa, bentuk. Jazakallah khair Pak Agus para pencari Tuhan, insyaallah. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya orang menyalahgunakan saat ini beriman kepada yang gaib ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan dunia. Berapa banyak orang pemujaan yang dilakukannya jadi sebuah ritual. Nah ini gaib juga ya, seperti adanya ruh-ruh leluhur. Nah itu sebenarnya arahnya ke gaib. Jadi mereka udah menyalahgunakan itu untuk pemanfaatan dan dijadikan ritual. Akhirnya apa, akidah bergeser. Nauzubillah summa nauzubillah. Di sini harus hati-hati ya ketika Al-Baqarah ayat 3 ini menegaskan ya sekali lagi alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah di sini dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Akhirnya banyak orang-orang yang menyesatkan ya dalam pendelaan ghaib dan rezeki ini. Nah mereka kabarkan kepada kita bahwa dengan melakukan ritual ini akan membawa rezeki. Di sini ada banyak yang bersinergi ya dengan kalimat-kalimat ini memang mereka lakukan, tapi untuk kehidupan duniawi, pemujaan-pemujaan, mohon maaf misalnya ke gunung ke gunung Kawi, ke gunung Gelis, Pak Odang. Nah, itu salah satunya. Ya, karena mereka meyakini alam makhluk gaib itu ada dan mereka selalu berkata, "Ya Bang, Abang ini nggak percaya dengan makhluk gaib." Ya percaya, cuma kami tidak mengimani seperti itu, Pak Gaga. Banyak yang mengatakan, banyak orang tua kita juga dulu ada yang seperti itu. Mohon maaf dari kakek-kakek kita itu memang harus kita bersegeralah untuk mengubah paradigma mereka tentang keimanan kepada alam gaib, bukan alam gaibnya, tapi beriman kepada yang gaibnya udah jelas. Ya, karena masuk dari rukun iman sebenarnya. Seperti itu. Karena kita percaya kepada Allah juga halnya ghaibi, sifatnya gaib. Karena kita tidak bisa melihat Allah itu secara ini. Bahkan Nabi Musa itu pernah ditantang oleh Allah itu kan. Ya Allah, aku ingin bertemu engkau. Ya. Akhirnya apa? Allah turunkan pohon api. Apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Nah, baru melihat ciptaannya aja apalagi kita bertemu. Artinya saking dahsyatnya, saking maha agungnya Allah itu. Nabi Musa itu ingin bertemu. Nah, sedangkan kita di Islam diajarkan untuk bertemu Allah itu pelajari sifat-sifatnya. Ya, jadi ada yang lebih populer itu pelajari sifat 20. Jadi jangan bingung-bingung. Ada sahabat saya juga dulu, mohon maaf ya, saya nyebut di Bangka Belitung lah, sampai dia stres ya. Saya ingin tahu Allah itu seperti apa, rupanya, wajahnya seperti apa.
Sampai dia stres Pak, dia orang pesantren. Gitu Pak Rudi, Pak Agus, sahabat-sahabat Pak Manto semua. Jadi terjadi seperti itu. Padahal kita udah diajarkan ketika kita beriman kepada Allah, Allah itu ada. Kita udah ada sifat Allah itu wujud, ya. Udah ada sifat-sifat Allah itu, bahwa itu Allah itu ada, cukup sampai di situ. Nah, gimana membuktikan adanya Allah? Yaitu ada ciptaannya. Nah, kita pakai akli di situ. Ketika Allah itu ada, pasti ada ciptaannya. Seperti itu, nggak mungkin sesuatu yang kita yakini tapi nggak ada ciptaannya yang sifatnya gaib. Kayak gitu. Sama dengan orang meyakini juga ilmu-ilmu gaib yang lain, ya. Ketika mereka mempelajari jin, ya. Jadi jinnya itu mereka gambarkan seperti ini, tapi mereka aplikasikan dalam bentuk apa nanti? Gitu Pak Gaga. Ada yang apa ya, kalau dalam sinetron ada yang menggosok-gosok teko, nah itu dia membuktikan jinnya. Nah itu sebenarnya tontonan seperti itu tuh ya memang hati-hati, ya. Makanya kata saya berkali-kali, jangan sampai tontonan jadi tuntunan. Nah ini yang terjadi Pak Agus sekarang ini, ketika dia menonton akhirnya jadi tuntunan di kehidupan sehari-hari. Dia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dia terjemahkan kepada anak istrinya bahwa hidup itu seperti ini, akhirnya alam itu seperti ini, ya, alam ruh itu seperti ini, alam gaib itu seperti ini, di pojok sana ada anunya, ada apa istilahnya, ada makhluk, akhirnya seperti itu. Akhirnya kita terjebak. Nah ini salah tafsir. Ya mohon maaf, kita di sini tidak mengatakan di sini ahli tafsir Al-Quran, nggak. Cuma maksud saya penafsiran dalam kehidupan sehari-hari itu Pak Rudi. Berapa banyak orang mengimani alam gaib, mengimani yang gaibi itu disalahartikan. Berapa banyak rumah-rumah dipakai hal-hal yang sifatnya ritual, akhirnya apa? Bergeserlah akidahnya. Makanya sering saya katakan, kita hidup di sini di perumahan ini janganlah yang menggantungkan sesuatu yang niatannya udah beda. Yang ada tanok kebo itu di ini. Boleh sih kalau untuk dari seni dari ini, tapi ketika udah jadi sebuah ritual, nauzubillah min zalik, jangan sampai Allah dinomorduakan. Di sini tidak ada berampun dosanya. Dosa besar yang lain masih banyak yang diampuni Allah, tapi ketika syirik kita tidak bertobat, nggak akan bisa. Tidak cukup dengan istighfar, ya, tapi harus sayyidul istighfar dan sholat sunat taubat dan sholat taubat. Seperti itu, ya. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, surat keempat. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, jadi kitab-kitab sebelumnya juga ya, ada Zabur, Taurat, Injil, ya, udah menjelaskan kehidupan akhirat itu jelas sebenarnya. Jadi tidak ada, makanya ketika orang ahli-ahli filosofi mengatakan kehidupan ini seperti bermetamorfosa, itu sangat bertentangan Pak Rudi. Ini hati-hati. Karena mohon maaf ya, ngobrol asyik dengan orang-orang teman-teman dari filosofi ini jago-jago loh. Kita kalau nggak argumennya nggak ini nggak usah lah. Tapi mereka bisa dipatahkan. Jago-jago mereka itu dipatahkan dengan Al-Quran itu. Nah, ada kalanya ketika mereka sudah membantah Al-Quran, saya secara pribadi saya menarik obrolan itu dan saya akan pergi. Kayak gitu Pak Gaga, Pak Deden, semuanya ketika ahli-ahli filosof itu jago dengan argumen-argumennya tidak berdasarkan Al-Quran, kita akan terjebak juga. Kita akan terjadi perdebatan panjang. Gitu agian. Ketika jago-jago filosofi itu berbicara seperti itu, kita nggak punya modal bagus untuk berbicara dengan mereka. Sebenarnya sederhana jawabannya di Al-Quran. Nah, ketika mereka sudah membantah Al-Quran, kita tarik obrolan itu, kita minggir. Karena nggak ada gunanya. Seperti itu. Tapi yang paling bagus, yang paling keren ini, sahabat-sahabat jago ilmu-ilmu filosof itu, mereka ikut sertakan dengan Al-Quran, itu yang dahsyat. Itu luar biasa, sangat perfect sekali ya. Jadi kafah sekali. Memang kadang-kadang ketika berbicara alam goib, ya, makhluk goib dengan perbicaraan filosofi ini sangat nyambung. Tapi ketika pembicaraan itu hanya monoton di sebuah pembicaraan kehidupan itu seperti apa nanti tidak berdasarkan Al-Quran, nah kita terjebak dalam perbicaraan itu. Akhirnya kita tidak meyakini. Berapa banyak orang, mohon maaf ya, berapa banyak orang-orang di kalangan-kalangan elit pun artinya menganggap hal akhirat, alam apa, dunia, alam akhirat, kampung akhirat ini seperti kayak hanya bualan aja. Mereka menganggap enteng. Akhirnya mereka meninggal tidak meyakini adanya kampung akhirat. Berapa banyak orang mengatakan seperti itu. Pertama di kalangan-kalangan atas sering ini terjadi ya. Tapi kalau orang-orang susah, orang-orang mohon maaf yang dianggap rendah, mereka justru yakin. Saking apa ya? Saking perihnya kehidupan dunia,
Nah, mereka meyakini ada keindahan alam akhirat. Seperti itu. Memang rata-rata ya notabene yang lebih meyakini hal seperti ini biasanya orang-orang yang lebih di dunianya itu diuji dengan kesulitan-kesulitan, dengan rintihan-rintihan, dia meyakini. Karena apa? Ada istilah alam terbalik nantinya. Ketika di dunia ini sulit, masa sih ada kesulitan terus? Sedangkan kehidupan di dunia ini sifatnya fluktuasi. Kadang susah, kadang senang. Sedangkan di akhirat itu nanti ada monoton, ya. Kalau sulit ya terkena sulit akibat kausal, ya. Makanya di sini ada hukum kausal. Akibat perbuatan manusia itu di muka bumi nantinya monoton. Nah, kalau bagus perbuatan dengan kesolehan, dia dalam kenikmatan abadi. Nah, dalam artian monoton di sini monoton dalam kenikmatan abadinya luar biasa. Jadi tidak fana. Kalau di alam dunia ini fana. Betul kata guru kita kemarin, ketika kita menggenggam benda itu akan gampang bagi Allah untuk menariknya kembali dengan cara apapun. Apalagi kita berusaha untuk menahannya, kebendaan atau harta itu ditahan itu tidak keluar, tidak mau diinfakkan, disumbangkan atau dizakatkan. Nanti Allah ambil secara paksa. Itu udah jelas. Begitu banyak teguran-teguran ke manusia, ke kita semua ketika kita dipaksa oleh Allah untuk mengeluarkan harta. Sebagian dari yang disebut rezeki yang kita peroleh itu banyak Allah paksakan lewat kita demam, itu pemaksaan sebenarnya, udah Allah paksa. Kenapa orang itu mohon maaf kita tidak mengklaim siapa yang ini, enggak seperti itu. Kenapa orang itu seorang muslim itu dia sehat, selalu ceria, selalu walaupun kehidupannya sederhana gitu Pak Ari. Tapi banyak juga di kalangan kita, di kalangan muslim itu kehidupannya dengan glamor, tapi apa? Dia dalam kesusahan-kesusahan berpikir, dalam cobaan-cobaan yang luar biasa. Keluar masuk rumah sakit, keluar masuk misalnya urusan ini. Kenapa? Dia menahan terus. Karena dianalogikan hidup ini ikhlaslah seperti seorang tukang parkir, Pak Rudi. Ketika seorang tukang parkir itu Pak Rudi titip dengan mobil puluhan, ratusan mobil. Nah, ketika yang mau mengambilnya, dia harus tidak ada perasaan memiliki di situ. Tapi dia perasaan merawatnya yang dititip oleh Allah atau diamanahkan oleh seseorang ya. Ke tukang parkir itu dia rawat, dia jaga. Nah, tapi ketika pemiliknya mau mengambilnya, dia dengan ikhlas. Bahkan, nah itulah sebenarnya kalau bisa iman manusia, iman muslim itu seperti itu. Ketika Allah mengambilnya tidak ada perasaan untuk memiliki itu. Nah, ini memang sulit sih. Karena kalau kita samain dengan apa ya, dengan analogi yang tukang parkir menjaga mobil-mobil yang dititipkan oleh apa, yang mengamanahkan mobil tadi, memang secara sadar ya ini memang bukan milik saya, harus saya serahkan. Nah, sama seharusnya ketika kita ini Pak Iman, ketika kita memegang kebendaan dititip oleh Allah itu berupa harta, benda, rumah, mobil, kendaraan dan segala macamnya. Ketika Allah ambil, nah kita itu sebenarnya harus seperti itu. Tapi begitu sulitnya Pak DKM. Tingkat keimanan seperti ini. Padahal udah jelas tamsilnya seperti tukang parkir, mobilnya mau diambil yang punya. Nah itu dia, nggak ada kan perasaan tukang parkir. Jangan saya ini kan nggak seperti itu. Nah sama seharusnya kita juga ke Allah itu ya dengan apa yang Allah titipkan itu ketika Allah ambil seperti itu cara menyikapinya. Oh ya ini milik Allah. Tapi memang tidak segampang itu saya rasakan. Ketika anak kita sakit, mudah kita pusing kayak gimana. Ketika misalnya keluarga kita meninggal, stresnya tingkat tinggi luar biasa. Ketika orang tua saya meninggal begitu berat bagi saya. Sulit untuk mengatakan oh ya Allah ibuku milik engkau. Seharusnya berkata seperti itu, tapi ternyata tidak segampang itu. Nah memang iman yang paling bagus tadi dianalogikan kita memiliki kebendaan ya dalam hal apa di surat Al-Baqarah yang keempat ini seperti itu. Jadi analoginya seperti tukang parkir dititipi mobil yang banyak. Ketika orang yang mau mengambilnya ini dia tidak ada perasaan apapun. Nah itulah kehidupan yang sebenarnya untuk kita menyikapi keimanan kita kepada Allah. Terus surat kelimanya, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika sudah dari ayat 1 sampai 5 ini tadi, ketika kita penuhi menyikapi dari surat-surat ini keikhlasan kita, terus meyakini, mengimani hal-hal yang gaib tadi tidak salah arah, ya. Jangan sampai sekali lagi untuk sahabat-sahabat kita semua, warga-warga kita di Altar Regency ini tidak menyekutukan Allah, tidak membuat sebuah pemandangan yang aneh-aneh di rumahnya karena itu nanti akan menimbulkan bencana. Aku yakin. Jangan pernah untuk itu. Jadi kembali lagi ke yang surat ke-3 ya, kepada melaksanakan
yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, ya, melaksanakan sholat. Nah, di situ setelah kita meyakini kegaiban adanya Allah itu, kita laksanakan sholat itu. Nah, kita yakin lagi dengan bahwa kalau kita mengeluarkan sebagai rezeki kita infakkan itu, akan Allah berkahi kehidupan itu. Itu dari surat ketiga itu, ya. Sebagian rezeki yang kami berikan. Nah, ini benar-benar ada kaitannya dengan khutbah kemarin, ya, dengan khutbah yang kemarin Jumat, ya, ada kaitannya. Ya, ketika jangan menahan-nahan harta yang Allah titipkan, karena ada hak orang lain, ada beberapa asnaf yang berhak menerima dari sebagian rezeki yang kita peroleh. Ada yang tadi digugah oleh Allah, ini sangat menarik sekali, dan ada yang dengan inisiatif, ya, yaitu berinfak. Tapi ada digugah oleh Allah, yaitu apa? Lewat zakat, itu digugah, jelas, keras sekali gugah itu. Karena apa? Allah sayang kepada kita, seperti itu, ya. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini jadi tidak ada keberuntungan, ya, kecuali orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Ini dari surat yang kelima, yaitu ayat yang kelima, maaf. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi demikianlah sedikit kita membahasnya dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tadi, dari alif lam mimnya. Alif lam mim ini sering kalimat seperti ini tidak boleh kita menafsirkan sembarangan, karena ini hanya Allah yang tahu, ya. Alif lam mim itu tidak bisa kita berspekulasi, Pak Rudi, apa sih alif lam mim? Ada yang menyatakan di situ ada Allah, malaikat, Muhammad, ya. Karena alif lam mim memang menarik sekali, Pak. Ketika disebut alif lam mim ini, ada yang menafsirkan ada Allah, ya, ada malaikat, ada Muhammad. Tapi tidak bolehlah kita, karena kita bukan ahli tafsir. Karena tidak pernah saya dapatkan ketika alif lam mim ini dijelas secara rinci. Ini memang benar-benar harus punya mursyid yang bagus, ya, punya keilmuan yang bagus. Nah, demikianlah mungkin untuk kajian taklim pada subuh kita, ya, one day one hadis, termasuk pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran untuk di hari Sabtu yang penuh berkah ini. Kita tutup dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.